Melihat kembali, perubahan dari kacang yang berbahaya ke kacang yang menyembuhkan adalah salah satu perubahan paling sederhana dan berdampak besar yang saya lakukan di usia 60-an yang terbaik. Itu tidak memerlukan diet khusus, pil mahal, atau perubahan gaya hidup drastis, cukup dengan mengetahui kacang mana yang harus dipilih dan mana yang harus ditinggalkan. Semuanya berubah. Jika Anda sudah berusia 65 tahun ke atas, atau peduli dengan seseorang yang sudah, pastikan untuk memeriksa cemilan Anda, karena kadang-kadang makanan terkecil bisa membuat perbedaan terbesar. Apakah Anda pernah merasakan perubahan dalam kesehatan setelah makan kacang tertentu? Ceritakan. Di komentar saya ingin mendengar cerita Anda. Jika ini bermanfaat, pastikan untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak tips kesehatan praktis yang benar-benar efektif. Sampai jumpa lagi. Makan cemilan yang cerdas, tetap tajam, dan jaga kesehatan. Sebuah cerita tentang 4 kacang yang mengubah dan hampir merusak kesehatan saya setelah 65 tahun. Dulu saya pikir saya sudah mengerti pola makan saya dengan baik. Setiap pagi, seperti jam tangan, saya akan mengambil segenggam kacang campur dari toples kaca di rak dapur saya menyebutnya cemilan pintar. Saya percaya saya sudah melakukan yang benar. Tidak ada keripik, tidak ada gula, hanya kacang yang sehat, kaya protein, dan baik untuk jantung. Tapi kemudian, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Saya merasa lebih lelah dari biasanya. Sendi-sendi saya lebih sering nyeri. Tekanan darah saya, yang selama ini stabil, mulai meningkat. Bahkan saya merasa ada rasa logam aneh di mulut yang tak kunjung hilang selama beberapa hari. Awalnya saya pikir itu karena faktor usia. Sampai suatu hari, saat pemeriksaan rutin, dokter saya mengerutkan kening dan berkata, ada beberapa tanda inflamasi yang tak terduga. Katanya, apakah Anda mengubah pola makan belakangan ini? Saya tidak merasa mengubah apapun, namun pertanyaan itu membawa saya ke penemuan yang sangat mengejutkan. Ternyata, tidak semua kacang itu diciptakan sama, apalagi setelah usia 65 tahun. Beberapa benar-benar menyembuhkan, sementara yang lain secara diam-diam membahayakan. Bahkan jika mereka ada di toples cemilan sehat Anda sekarang, biarkan saya ceritakan apa yang saya harap sudah saya ketahui lebih dulu. 4 kacang yang menyelamatkan kesehatan saya. 4. Almond penguat tulang. Yang pertama saya tambahkan ke rutinitas saya adalah almond mentah, kulitnya utuh dan tanpa garam. Saya tidak tahu jika almond mengandung kalsium dan magnesium, 2 mineral yang saling membantu penyerapan satu sama lain. Tulang saya sangat membutuhkannya, terutama setelah tetangga saya jatuh dan patah pinggul. Lebih hebat lagi, vitamin E dalam almond membantu mengatasi perasaan kabut di kepala yang dulu saya anggap sebagai efek penuaan. Seratnya, masalah umum di usia lanjut pun teratasi. 3. Kenari penambah daya ingat otak. Lalu saya mencoba kenari, bentuknya aneh, seperti otak kecil, dan ternyata memang baik untuk otak. Saya makan beberapa di malam hari, dan tidur saya mulai lebih nyenyak. Kenari mengandung melatonin dan omega 3 yang melindungi sel otak. Beberapa minggu kemudian, saya merasa lebih tajam dan lebih cepat dalam menyelesaikan teka-teki silang. Cucu saya pun menyadari saya lebih mudah mengingat. Itu sangat berharga. 2. Pistachio pengatur tekanan darah. Kacang pistachio ternyata menjadi kejutan besar. Selain menyenangkan untuk dibuka, pistachio kaya potasium yang saya kira hanya ada di pisang. Ternyata pistachio memiliki lebih banyak. Tanpa tambahan gula, tekanan darah saya turun kembali ke normal dalam beberapa minggu. Bonusnya, pistachio juga melindungi mata, penting saat kita ingin tetap mandiri seiring bertambahnya usia. 1. Kacang Brazil penyembuh tiroid. Kacang yang paling membuat saya terkesan adalah kacang Brazil. Hanya 1 butir sehari sudah cukup memberikan selenium yang mendukung tiroid, meningkatkan energi, suasana hati, dan kesehatan saraf. Dalam beberapa hari, saya merasa lebih bertenaga dan tidak lagi merasa lelah setiap pagi. Namun, jangan berlebihan. 1 hingga 2 butir sudah cukup. Lebih dari itu, bisa berbahaya. 4 kacang yang harus saya hindari. Salah satunya hampir membawa saya ke UGD. 4 kacang tanah pemicu radang. Ini yang mengejutkan. Kacang yang paling sering saya makan ternyata bukan kacang sejati, melainkan legum. Kacang tanah renteng terhadap jamur yang menghasilkan aflatoksin, senyawa berbahaya yang dapat merusak hati dan memicu peradangan. Saya tidak alergi, tapi saya mengalami nyeri sendi yang konstan, kulit gatal, dan interaksi berbahaya dengan obat pengencer darah.
Setelah berhenti makan kacang tanah, perubahan yang saya rasakan sangat signifikan. 3 menit lonjakan gula darah memang enak. Namun ternyata tinggi karbohidrat dan bisa meningkatkan gula darah masalah besar bagi saya yang perlu menjaga kadar glukosa. Met juga mengandung oksalat yang menghambat penyerapan kalsium yang sangat berbahaya jika kita ingin menjaga kesehatan tulang. 2. Kacang macadamia. Bom kalori kacang macadamia memang lezat, tapi sangat padat kalori, lebih dari 200 kalori per ons. Ternyata, segenggam kecil itu cepat menambah kalori dan dapat memengaruhi kolesterol, terutama bagi lansia. Meski enak, kacang ini bukan lagi pilihan harian saya. 1. Kacang pinus. Kejutan berbahaya kacang pinus adalah yang paling menakutkan. Setelah makan pesto, saya mengalami rasa logam pahit yang bertahan hampir 2 minggu. Ternyata itu adalah penmouthi. Reaksi yang muncul pada beberapa orang, terutama lansia. Kacang pinus juga bisa berinteraksi dengan obat-obatan umum, dari tekanan darah hingga antidepresan, dan banyak yang tidak tahu akan risiko ini. Melihat kembali, perubahan dari kacang yang berbahaya ke kacang yang menyembuhkan adalah salah satu perubahan paling sederhana dan berdampak besar yang saya lakukan di usia 60-an, yang terbaik. Itu tidak memerlukan diet khusus, pil mahal, atau perubahan gaya hidup drastis. Cukup dengan mengetahui kacang mana yang harus dipilih dan mana yang harus ditinggalkan. Semuanya berubah. Jika Anda sudah berusia 65 tahun ke atas, atau peduli dengan seseorang yang sudah, pastikan untuk memeriksa cemilan Anda, karena kadang-kadang makanan terkecil bisa membuat perbedaan terbesar. Apakah Anda pernah merasakan perubahan dalam kesehatan setelah makan kacang tertentu? Ceritakan di komentar, saya ingin mendengar cerita Anda. Jika ini bermanfaat, pastikan untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak tips kesehatan praktis yang benar-benar efektif. Sampai jumpa lagi. Makan cemilan yang cerdas, tetap tajam, dan jaga kesehatan.